Oke, kita jumpa lagi. Kita akan lanjutkan materi video sebelumnya, di mana kita sudah membuat program KNN dengan menggunakan Python, ya, seperti yang ini dulu dengan menggunakan data iris, ya, yang ada di scikit-learn. Ya. Ya, waktu minggu lalu, di video sebelumnya. Ya, ini adalah library yang dipergunakan dari mulai pandas, matplotlib, sklearn, ya, sklearn Nakeboard, ya, lalu memanggil datasetnya, ya, dari iris, ya, kemudian menampilkan, ya, kira-kira ini data yang untuk data ke baris ke 0, ya, baris ke 0 ini, ya, ini baris kedua, ini baris ke 1, ini baris ke 0. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita ini kita ganti 1, maka dia akan yang ini keluarnya, ya. Oke. Ini menampilkan datanya, ya, yang kemarin, yang video sebelumnya, ya. Ya, kita sekarang ini memprediksi, ya, dengan data yang tidak diketahui, sehingga dia nanti akan memprediksi bahwa datanya itu adalah data Virginica. Sekarang kita akan coba memvisualisasikan KNN ini dalam bentuk map, ya. Jadi di sini yang kita pergunakan di sini adalah KNN, ya. Di dalam memplot kita akan petakan mana daerah-daerah yang termasuk daerah-daerah yang termasuk setosa, versicolor atau virginica, ya. Metode yang dipergunakan di sini adalah dengan menggunakan radius, ya, radius Nakeboard classifier, ya. Jadi radius Nakeboard classifier ini adalah dengan meletakkan suatu titik acak di map, ya, kemudian menggunakan radius tertentu, ya, dari mulai kecil, ya, lalu nanti berubah membesar, ya. Nah, nanti dari radius tertentu itu ada berapa yang titik-titik data-data yang terdekat, ya, dan itu dilakukan dengan secara berulang-ulang, ya. Oke, dengan menggunakan radius. Nanti kalau sudah diprediksi apakah data itu termasuk setosa, versicolor atau virginica, maka dia akan memberikan suatu warna tertentu di daerah tersebut, ya. Lalu berpindah lagi ke titik yang lain, ditentukan lagi, dilakukan training dan diprediksi apakah itu termasuk setosa, versicolor dan virginica, lalu diberikan warna dan seterusnya, seperti itu, ya. Ya, jadi di sini kita mulai saja, ya. Di sini, ya, kita ke bawahin supaya ada ruang cukup. Sebelumnya kita sudah menggunakan library yang dipergunakan adalah ini, ya. Nah, ini kita coba jalankan, ya. Ini kita jalankan, ya, semuanya karena ini baru dibuka, ya. Oke, supaya terloading, ya. Ada library tambahan, ya, yang belum diketik di atas, ya, yaitu, ya, kita perlu menambahkan library yang belum diketik di atas, ya. Kira-kira itu adalah NumPy, ya, NumPy, SNP, Seaboard. Seaboard ini untuk mempetakan seaborn, ya. Sklearn-nya Nakeboard kita, karena kita belum memanggil Nakeboard-nya, ya. Dataset ini sudah, ya. Ini dataset tidak dulu sebenarnya. Jadi kita hapus saja, atau, ya, kita buat dia tidak aktif, gitu, ya. Nah, lalu
Matplotlib color listed color map. Jadi ini untuk mewarnakan ya, memberikan warna untuk nilai yang berbeda, nilai prediksi yang berbeda ya. Jadi sekarang kita panggil datanya. Sebelumnya kita sudah memanggil data ya, di mana datanya itu adalah data bunga ya. Jadi kita akan pergunakan ini Sepalink dan Sepalbit ya, karena ini dia dua dimensi. Kita akan pergunakan Sepalink dan Sepalbit ya, bukan petal ya, karena dia hanya dua dimensi ya. Kalau kita mau pakai petal ya berarti boleh Petalink dengan Petalbit gitu ya, Petalink dengan Petalbit. Atau yang ini juga boleh ya, Sepalbit dengan Petalink. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan dua data ini ya. Jadi kita nggak bisa tiga ya, nggak bisa satu, jadi harus dua. Jadi ini adalah kolom yang ke 0, kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua dan ketiga. Jadi ada 4 kolom, tapi dimulai dari 0, 0, 1, 2, dan 3. Jadi untuk bisa menggunakan Sepalink dan Sepalbit, kita pergunakan kolom ke 0 dan kolom ke 1. Nah, dengan cara mengetikkan, kita namakan misalnya di sini X ya, X besar bunga data ya, data ya ini ya. Jadi kalau kita ketik X nya, nah, yang tampilnya adalah kolom pertama dan kolom ke 0 dan kolom ke 1 ya. Dia ada dua ya, kalau kita bisa lihat di sini 5135 4,93 ya. Jadi di sini juga gitu, 5135 4,93 dan seterusnya ya. Kalau mau tahu berapa ininya shiftnya ya, kita ketik aja X shift. Ini ada 150 baris dengan 2 kolom ya, 150 baris dengan 2 kolom. Oke, jadi kalau kita sini supaya bisa keluar semuanya, print misalnya print X. Oke, kita print ya, ini ya. Jadi ini menyatakan shape-nya, ukurannya ya. Sudah bisa misalnya begini, size ya, jadi size-nya ini adalah 150 baris dengan 2 kolom. Oke ya. Jadi ini X-nya. Begitu juga nanti kita manggil untuk Y-nya itu adalah data target ya. Y-nya adalah data target. Di sini bunga target tampilkan. Jadi kalau kita mau lihat shape-nya juga, kita bisa copy saja supaya ngetiknya agak cepat. Jadi ini 150 baris, kolomnya nggak ada, jadi ini berbentuk array semuanya. Array dengan 150 baris, jadi berbentuknya ke bawah ya, panjang. Kolomnya 0 kolom. Selanjutnya apalagi kita coba membuat array untuk mewarnakan ya. Di sini saya namakan dengan misalnya CMap listed ya, kita pergunakan tadi yang sudah kita ambil. Kita mau kasih warna misalnya orange, giant misalnya, lalu corn, flower blue. Itu untuk si mapnya, jadi dia dalam bentuk array ya. Lalu untuk titik-titiknya kita namakan dengan dark orange misalnya, dark orange, giant misalnya, sama ya giant ya, supaya agak gelap. Oke, ini karena ini untuk titiknya ya, jadi yang agak gelap. Kemudian kita nyatakan n-nya atau k-nya sebenarnya ya. Jadi titik-titik yang ada di sekitar titik yang akan kita prediksi itu, kita menginginkan ada
15 misalnya. Next per-nya 15 ya. Lalu grid-nya untuk sebaran datanya itu 0,02 ya. Bisa saja kita ini lebih kecil berarti lebih rapat itu titik-titiknya ya. Oke, 0,02 ini ukurannya, ukuran di dalam mesh ya. Jadi saya ketik misalnya, saya kasih keterangan sebagai step of mesh ya, ukuran daripada mesh tadi sebaran titiknya ya. Ini belum di run, kita coba run. Selanjutnya kita akan melakukan akan membuat fungsi dan melakukan training. Kita melakukan plot ya. Saya sudah mengetikkan seperti di sini ya. Jadi karena banyak yang harus diketik, jadi sebelumnya sudah saya ketik duluan ya, supaya lebih gampang, tinggal menerangkan saja ya. Jadi di sini ini ada fungsi looping ya, dia yang membaca, misalnya katakan di sini wake ya. Jadi untuk wake-nya ini berada di dalam uniform dan distance ya. Jadi uniform ini wake-nya ini dibuat sama ya, sama, dan ini distance ini kedua-duanya ini uniform dan distance ini variabel yang dipergunakan, besaran yang dipergunakan ya. Lalu kita panggil ya neighbor classifier, neighbor dengan k-nya ada 15 ya. Week-nya itu dibuat sama kalau nggak salah ya, dibuat uniform ya, dibuat uniform. Lalu kita feed datanya ya, data X dan Y yang tadi sudah kita buat ya, yang ini Y dan X-nya ya, kita feed di sini ya. Jadi CLF ini nama yang kita buat ya untuk memanggil neighbor classifier ya. Lalu untuk membuat skala ya, skalanya ya, skala mapnya ya, kita ambil nilai untuk X-nya ya, minimum dan max-nya. Jadi untuk mengambil nilai angka yang terbesar dan kecil ya, yang terkecilnya dikurang 1 ya, jadi agak geser ke dalam, dan yang besarnya itu ditambah 1. Ini untuk nilai terkecilnya dikurang 1, ini untuk nilai yang terbesarnya ya. Jadi X 04 ini dia akan max, ini dia akan mencari nilai terbesar yang ada di sini. Kalau mungkin kita lihat ya, ini kan X ya, ini kan data ke 0, ini data ke 1 ya. Jadi dari data ke 0 ini ya, 5,1, 4,9, mana yang terbesar? Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya 7 ya, ada 7 yang paling besar. 7, ini ada 150, 7,7 ada lebih besar lagi. 7,7 sepertinya. Coba kita lihat di sini X-nya ada di bawah berarti. Nah, 7,9 ya. Jadi dia akan mencari sendiri nilai terbesar daripada ini. Kalau nilai terkecilnya ya minimum ya, minimum. Itu adalah 43 untuk kolom yang ke 0 ya. Kolom yang ke 0 ini ya, maka tulis 0. Oke ya, karena ini kita pergunakan untuk data X ya. Ini data Y-nya ya, ini kan 2 titik, 5,1, 3,5. Nah, untuk mencari Y-nya juga begitu ya, Y-nya berarti Y terbesar, Y terkecil ya, berarti tapi ini diganti dengan 1 ya. Ini adalah kolom yang ke 0 ke 1 ini. Kita cari nilai ininya, yang kita dapat adalah 2. Jadi yang paling kecil itu adalah 2 ya. Yang paling besarnya ya, 4,4 ya untuk yang kolom yang ini. Jadi begitu ya. Jadi dipergunakan di sini. Jadi kalau 4,4 tadi tambah 1, 5,4 gitu ya. Nah, ini untuk Y ya, Y-nya Y min Y max kita ambil dari kolom yang ke 1 ya. Lalu dibuat grid ya,
Jadi titik-titik di dalam mapnya itu titik-titik sesuai dengan koordinatnya, ya misalnya 11, 12, 13 dan seterusnya, ya titik-titik grid, dibuat grid, ya. Setelah itu di sini kita mulai predik, ya. Predik jadi x ini, ya. Gridnya ini kan tadi dia misalnya mulai dari 11, 12, ya, dan dia bergerak terus, ya. Dipredik kalau untuk 11 dia prediknya apa, ya, titik 11. Kalau misalnya tes ujinya itu kalau 11 itu termasuk apa, ya. Lalu 12, 13, 14, lalu nanti naik lagi 21, 22, 23, ya, dan seterusnya. Ya, ini untuk prediksi setiap titik. Nanti kalau sudah diprediksi misalnya 11, itu setosa, ya, berarti dikasih warna tertentu. Misalnya di titik 34 virginica, ya, berarti dikasih warna yang virginica supaya berbeda dengan yang lainnya, ya. Ya, jadi di sini receive, ya, mereceive, jadi nilai x-nya di receive. Receive ini sebenarnya supaya untuk menunjukkan ukurannya, salah, menunjukkan ukurannya. Nah, kita mulai memplot, ya, memplotnya. Di sini ukuran daripada mapnya kita inginkan adalah 86, ya, ukurannya adalah 86. Oke. Lalu konturnya di sini x, y, ya, ini adalah titik-titiknya x, y. Z ini adalah nilai prediksinya apa. Lalu si map, ya, si map light, ya. Jadi si map light ini dia akan memberikan warna, ya, warna tertentu, di mana si map light-nya adalah ini, ya. Jadi kalau apa kan tadi datanya kalau target, ya, di bunga target. Jadi kalau misalnya urutannya itu kan enggak ada, ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini 1, 2, 3 gitu, ya. 0, 1, 2, ya. Jadi kalau virginica ini yang kedua, ya. Lalu kalau setosa ini orange, ya. Setosa, terus apa lagi, satu lagi, ya. Setosa, virginica gitu, ya. Ini yang giant ini apa? Lupa lagi, satu lagi. Oke. Betulnya kita bisa tahu dengan mengetik target, ya. Ada di sebelumnya kalau nggak salah, ya. Kita sudah buat datanya ini, ya, setosa versicolor virginica, ya. Jadi setosa versicolor targetnya, target name, ya. Kita lagi balik kembali ke sini, color map, ya. Jadi Z-nya itu kalau hasil prediksi misalnya setosa berarti dikasih warna setosa itu kan kolom ke 0, berarti dikasih warna yang kolom ke 0, kolom ke 0 yaitu orange, ya. Setosa virginica giant misalnya. Oke, dan seterusnya begitu, ya. Lalu diplot, ya, scatter plot untuk data X, ya. Ini ada kolom ke 0, untuk data Y-nya kolom ke 1. Ya. Ini kita menamakan target name-nya, ya. Target name, ya. Ini si map-nya kita warnakan dan edge color-nya black. Nah, kita plot di sini, ya. Untuk X limit, Y limit, ya, X min, X max, jadi batas kiri, batas kanannya maksimum. Nah, Y min, Y max, batas paling bawah, paling atasnya, ya. Lalu di sini kita buat judul, ya, title, ya, klasifikasi 3 kelas, ya, dengan K-nya itu adalah tadi Enigma itu, ya. Oke, dan ini kita jalankan saja. Kita run, maka hasilnya adalah ini ada yang salah, Enigma not defined, ya. Jadi di sini ada yang belum di run, ini belum di run, ya, karena sudah diketik tapi belum di run, ini masih kosong, berarti harus kita run, ya. Ini kita run, ini kita run.
dan semua ya ini ya sudah, yang tadinya ada error ya kita run. Oke. Dan hasilnya adalah seperti ini ya. Untuk K15 ya di sini sepaleng dan sepalwit dan sepaleng. Sepalwit dan sepaleng. Oke. Kita juga bisa misalnya mau mengganti yang kita pergunakan datanya itu tadi kan sepaleng dan sepalwit, kita mau petaleng petalwit ya, berarti kali ini kan 0 1 2 3 ya. 0 1 2 3, kalau tadi 0 sampai 3 itu untuk baca 0 ke 1 itu 0 sampai dengan 2 ya kan. Jadi kalau ke ini baris kedua ketiga kita mulai baca dari 2 dan sampai dengan 4. Jadi kita ganti saja datanya itu dengan 2 dan 4. Cuma ini ya bunga datanya 2 sampai 4, 2 sampai 4. Coba kita lihat ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalau ada masalah ya dibenarkan gitu ya. 2 dan 4 berarti petal ya, data petal. Kalau tadi ini kan sepal ya, yang kita petal. Coba kita run. Hasilnya ya ini ya. Sepal juga ya, sepalwit, sepaleng. Harusnya kan petal ya. Tunggu, ini ada yang salah. Oh ini ya, di sini ya. Bentar. Ini data ke 0 dan data ke 1, harusnya data kedua dan oh iya betul udah 01. Oke. Username ke 0 ke 1 ini bukan ini, tapi kedua dan ketiga ya, untuk petal itu kan. Oke ya, petalwit, petaleng, petalwit, petaleng ya. Oke, jadi ini kalau kita menggunakan data petalwit, petaleng maka hasilnya seperti ini ya. Jadi bisa dicoba ya, dan kalau ada trouble, ada error, coba kita bisa belajar untuk membenarkannya ya.